tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di dalam surga, mata hati kami tertuju kepadamu, sebab Engkaulah pusat dari kehidupan kami dan pengharapan kami. Sumber segala berkat dan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami hanya datang daripadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala rahasia firman-Mu yang terus dibukakan, dibentangkan di hadapan kami sebagai gambar dan rupa Kristus Yesus yang sorgawi dan nyata di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyambut kebenaran firman kasih karunia-Mu. Kami bersyukur dan kami responi dengan hati yang tulus dan hati yang terbuka. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang sangat luar biasa semangatnya belajar untuk konsisten hidup setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita adalah panggilan sorgawi kita yang nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini mari kita sempatkan lagi kita dengar-dengaran dengan penuh perhatian dan kita menyimak dengan baik setiap kelanjutan dari pembelajaran kita, pengetahuan akan kebenaran yang sungguh-sungguh mengubah hidup kita, memperbaharui hati dan pikiran kita, akal budi kita menjadi selaras dengan rancangan kehendak Allah sebelum dunia dijadikan, telah ditetapkan oleh Allah menjadi kemuliaan bagi kita semua anak-anaknya yang kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kembali lagi kita membuka kitab yang sangat terberkati, yang memberikan potret gambaran tentang kehidupan kita, kehidupan iman kita di dalam Kristus Yesus, menurut rencana dan kerelaan Allah yang semula telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus yang sorgawi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita ke kitab Efesus pasal 1. Saya akan membaca yang ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 8 dan 9. Kita simak dengan baik, saudara-saudaraku, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, ingin mengetahui lebih banyak berkat Tuhan dari firman yang kita baca ini. Ayat 8 dikatakan, yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita tubuh Kristus, dalam segala hikmat bijaksananya Tuhan dan pengertian yang didasarkan pada kasih karunia-Nya, yaitu penebusan dan pengampunan segala dosa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku kepada kita setelah kita mempercayai kebenaran ini, kebenaran Injil Kristus, saudara-saudaraku, maka kepada kita dilimpahkan oleh Tuhan, ya, berlimpah-limpah pengertian yang benar, amin, tentang apa yang Allah telah sediakan dan Allah telah karuniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh semuanya, dan saudara-saudara, semuanya ini dikatakan ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya
di dalam Kristus. Inilah rahasia yang dimaksudkan, saudara-saudara. Rahasia yang membuat iblis dan setan tertipu. Kenapa iblis dan setan tertipu, Bapak Ibu Saudara? Karena menurut perkiraan daripada iblis dan setan, kalau Yesus itu mati dibunuh, maka rencana Allah menyelamatkan umat manusia melalui bangsa Israel berakhir sudah. Ya. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, disitulah iblis dan setan tertipu, karena memang yang dapat diketahui oleh iblis dan setan adalah kalau Yesus Kristus hidup di tengah-tengah bangsa Israel, maka keselamatan datang dari bangsa Yahudi, datang dari Sion, kepada seluruh bangsa-bangsa lain. Karena itulah yang ditetapkan oleh Allah sebagai berdasarkan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel, bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ketika iblis dan setan mengetahui bahwa keselamatan itu akan datang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maka iblis dan setan berusaha membinasakan bangsa pilihan bangsa Israel. Mulai dari perbudakan dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, sampai ya perjuangan yang sangat berat di padang gurun, ya. Juga ketika bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan, berkali-kali mereka ya ditawan dan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain, diperbudak, dan iblis ingin membinasakan agar janji keturunan yang dimaksud, yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu bisa berakhir, dan iblis akan merasa menang karena keturunan yang dijanjikan itu tidak akan hadir ke tengah-tengah dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu rencana Allah adalah rencana Allah yang tidak mungkin bisa gagal. Nah, saudara, kita tahu Paulus mengatakan bahwa setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini, ya, yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, hidup dituntun oleh hukum Taurat, lahir dari seorang perawan Maria, ya, datang ke dunia ini, saudara-saudaraku, untuk menyatakan kehendak Allah bagi umatnya Israel, bahwa keselamatan itu akan datang dari bangsa Yahudi, karena Yesus Kristus lahir dari salah satu suku keturunan Israel, dari suku Yehuda, dan Yesus itulah yang akan menjadi Mesias, Raja di tengah-tengah umatnya Israel, untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi ya, saudara, iblis, setan berusaha untuk bagaimana supaya Yesus Kristus ya mengakhiri hidupnya dari tengah-tengah umat Israel, supaya dengan demikian kekalahan di pihak bangsa Israel dan pemberitaan tentang keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain tertutup dan tidak bisa diteruskan lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui Yudas Iskariot, murid Yesus yang berkhianat, iblis masuk kepadanya
dan akhirnya Yesus ditangkap dan dibunuh, disalibkan. Saudara-saudaraku, menurut perkiraan daripada iblis, perhitungan daripada setan, penguasa-penguasa di udara, maka pemberitaan keselamatan kepada umat manusia di dunia ini berakhir sudah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi di dalam pikiran Allah tidak bisa demikian. Itu adalah suatu kebodohan, ya, karena pikiran Allah di dalam rencana Allah sudah ada. Sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan sebuah rahasia, amin, rahasia kehendaknya di dalam Yesus Kristus, bahwa justru melalui kematian Yesus Kristuslah hadir pengampunan segala dosa umat manusia sebagai berkat yang terbesar. Dan saat ini itulah yang saudara-saudara dan saya terima. Amin. Itu maksudnya rahasia yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Memang bangsa Israel sudah gagal menerima Mesias. Memang bangsa pilihan itu sudah berhenti menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa lain. Tetapi ada rencana Allah sebelum dunia dijadikan yang tidak diketahui oleh para nabi bangsa Israel, bahkan tidak diketahui oleh para rasul murid Yesus ketika bersama-sama di dunia ini. Tetapi yang Tuhan Yesus nyatakan melalui hambanya Rasul Paulus sesudah Yesus naik ke surga, bahwa ada rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad lamanya, dibukakan melalui hambanya Rasul Paulus, bahwa justru melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristuslah keselamatan terbuka bagi semua orang tanpa melalui bangsa Israel, tanpa melalui bangsa pilihan, tanpa melalui umatnya Israel, tapi langsung sampai kepada setiap orang yang percaya dan iman timbul dari pendengaran, maka berita keselamatan hidup yang kekal, penebusan dan pengampunan segala dosa inilah yang perlu disampaikan kepada semua orang tanpa perbedaan suku dan bangsa, dan tanpa perbedaan bahasa, tanpa perbedaan warna kulit, dan tanpa perbedaan tingkat sosial. Semua orang percaya, laki-laki dan perempuan, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, dan semua tingkatan usia bisa menerima dengan mudah keselamatan hidup yang kekal hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosanya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya, apakah rahasia ini, kebenaran ini sudah banyak diketahui oleh orang-orang bahkan yang mengaku percaya Yesus? Belum, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini masih tersembunyi kepada mereka, karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab kebenaran ini tidak bisa dibawa hanya karena orang sudah memeluk agama tertentu, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya orang beragama saja tidak akan sampai kepada pengetahuan rahasia ini, tetapi memang mereka harus benar-benar, setiap orang percaya, saudaraku, harus mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya hikmat bijaksananya Tuhan yang membuat iblis, setan, dan para pengikutnya tertipu, karena iblis dan setan berpikir kematian Yesus Kristus adalah sebuah kekalahan. Memang itu adalah kekalahan bagi bangsa Israel,
Karena dengan kematian Yesus Kristus, bangsa Israel harus mendapatkan hukuman. Di masa yang akan datang mereka harus mengalami masa sengsara besar di bumi di bawah pemerintahan antikristus. Tetapi saudara-saudara tahukah bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah menetapkan sebuah rahasia. Rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad lamanya, bahwa justru melalui iman kepada kematian Yesus Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa, setiap orang yang percaya pasti diselamatkan masuk sorga satu kali untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah tertunda dan tidak akan pernah mengalami kehilangan keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah rencana kerelaan Allah yang sebelum dunia dijadikan dari semula telah ditetapkan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku, oleh karena itulah maka fokus daripada pelayanan kita sebagai tubuh Kristus adalah kepada rahasia ini. Amin. Melayani pengetahuan akan kebenaran yang dibukakan, yaitu rahasia kehendak Allah yang sebelum dunia dijadikan. Di dalamnya saudara-saudara dan saya bisa melihat wajah kemuliaan Yesus Kristus yang sorgawi. Dan oleh karena itulah saudara-saudaraku, pelayanan kita adalah pelayanan berdasarkan rahasia kehendak Allah yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan menjadi dasar-dasar daripada pengertian kita bagaimana memuliakan Tuhan. Amin. Sekali lagi, dasar-dasar pengertian kita untuk memuliakan Tuhan tidak bisa lepas daripada pengertian yang lengkap tentang rahasia kehendak Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa persisnya ya saudaraku, bagaimana tepatnya yang dimaksudkan rahasia daripada kehendak Allah yang menjadi pusat pelayanan dan juga yang menjadi sasaran tujuan daripada kehidupan kita yang berproses untuk terus menjadi dewasa di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus yang surgawi. Kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 1. Bapak Ibu Saudara, kita baca ayatnya mulai dari ayat 24. Kolose pasal 1 mulai dari ayat 24. Saya akan membacakan untuk kita. Ya, saudara-saudara, demikian perkataan Paulus. Saudara, ayat 24 dikatakan, sekarang aku, Paulus, bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu jemaat kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah pengorbanan diri daripada Paulus, saudaraku, untuk bersedia menderita sama seperti Tuhannya Yesus Kristus. Dia bersedia menderita untuk memenuhkan seluruh rencana Allah. Melalui hambanya Rasul Paulus, firman rahasia itu disampaikan kepada semua jemaat kudusnya Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, Paulus harus melewati penderitaan karena bangsa-bangsa yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran rahasia firman Allah ini, selalu memperlakukan Rasul Paulus dengan cara yang tidak manusiawi dan menghalang-halangi, ya saudara-saudara, pemberitaan firman rahasia ini kepada jemaat-jemaat dengan melakukan penganiayaan baik kepada Paulus maupun kepada jemaat kudusnya Tuhan, ya, pada jemaat mula-mula waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini, saudaraku,
Paulus bersedia mengalami hal itu, asalkan saja dia bisa mencapai garis akhir, yaitu untuk memberitakan seluruh firman Allah, baik kepada jemaat kudusnya Tuhan, maupun kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-25, kita lihat saudaraku. Dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Firman yang mana, Bapak Ibu Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh Rasul Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan rencana Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu tentang tujuan Allah yang akan diwujudkan di bumi ini, yang sudah disampaikan di kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara, karena bukan itu tujuan daripada pemenuhan pelayanan tubuh Kristus yang rahasia saat ini, maka saudara-saudara, Tuhan Yesus memerintahkan Rasul Paulus untuk menyampaikan firman rahasia. Firman rahasia itu yang mana, saudara-saudaraku? Firman yang dituliskan khusus oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Amin. 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, itulah firman rahasia yang memberitakan tentang kemuliaan Yesus Kristus yang surgawi, tentang pengampunan segala dosa manusia, tentang keselamatan hanya melalui iman dan bukan karena perbuatan, tentang pengangkatan di awan-awan, tentang rahasia kehidupan di mana setiap orang yang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman kebenaran inilah yang diteruskan oleh Rasul Paulus yang menjadi sumber berkat dan sukacita bagi semua orang-orang kudusnya Tuhan yang datang kepada pengetahuan akan kebenaran dan hidup di dalamnya, sebagai tujuan Allah sebelum dunia dijadikan untuk memberitakannya kepada semua orang sebagai kesaksian yang hidup tentang Yesus Kristus yang dipermuliakan di dalam sorga saat ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Di ayat 25 dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi yang belum dibukakan, ya, dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara membaca, ya, bagaimana Rasul Paulus, ya, memberikan penjelasan dan harus mengadakan persidangan, ya, para rasul di Yerusalem. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena rahasia tujuan Allah sebelum dunia diciptakan ini, orang-orang Israel tidak tahu itu Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak pernah menyadari nabi-nabi orang Israel, ya, Yeremia, Yesaya, Daud, Musa, bahkan Yohanes Pembaptis tidak pernah menyadari bahwa ada rencana Allah memberkati bangsa-bangsa lain, menyelamatkan bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Mereka tidak pernah menyadari itu. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pernah tahu itu. Karena ini adalah rahasia Allah sebelum dunia dijadikan dan berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan sampai Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus, seorang yang tadinya pemberontak kepada Tuhan, dijadikan oleh Allah, berdamai dengan Allah, dan menjadi alat di tangannya untuk memberitakan kasih karunia Allah yang sempurna kepada bangsa-bangsa lain. Keselamatan itu terbuka secara cuma-cuma diberikan tanpa melalui bangsa Israel karena Yesus telah mati
dikuburkan dan bangkit, menebus dan mengampuni segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rahasia kebenaran ini sangat dibenci oleh iblis, sangat dibenci oleh setan dan para pengikutnya. Itu sebabnya kalau saudara-saudara memberitakan kepada orang lain bahwa semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bukan orang-orang berdosa. Lihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu akan mengejek dan orang-orang itu tidak tertarik. Orang-orang itu menghina, bahkan orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara, barangkali akan memperlakukan saudara sebagai pemberita Injil, ya, dengan sangat tidak adil, dan mereka akan menghina berita kebenaran rahasia ini kalau kita menyampaikannya kepada orang lain. Nah, saudaraku, karena apa? Sekali lagi, inilah rahasia yang sangat dibenci oleh iblis, dibenci oleh setan. Ketika kita memberitakan bahwa semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan, sekalipun orang-orang itu yang sudah mengaku adalah pengikut Yesus Kristus, mereka tidak semudah itu percaya, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak semudah itu menerima. Mereka tidak semudah itu terbuka hatinya mensyukuri. Mereka tidak semudah itu datang menghargai dan meresponi. Bagi mereka itu aneh. Bagi mereka itu asing. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang mengada-ada. Bagi mereka itu adalah sebuah ajaran gereja tertentu. Bagi mereka itu adalah sebuah doktrin yang baru. Bagi mereka itu adalah hal yang tidak penting. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku, karena apa? Karena sekali lagi, kebenaran rahasia ini sangat dibenci oleh iblis. Kebenaran rahasia Kristus ini sangat dibenci oleh setan dan para pengikutnya. Sehingga saudara-saudaraku tidak heran ketika saudara memberitakan berita kabar baik bahwa Yesus telah mati mengampuni segala dosa, dan bahwa yang percaya adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bukan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang yang tertarik dengan berita yang seperti itu, saudara-saudara. Karena apa? Karena sudah sedemikian rupa iblis menguasai banyak orang yang menganggap bahwa dengan perbuatan-perbuatan baiknya lah mereka akan diselamatkan. Dan itu adalah merupakan trik dan tipuan daripada iblis untuk menyesatkan banyak orang di seluruh dunia saat ini. Mereka berpikir kalau mereka berbuat baik, ya, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melaksanakan peraturan agama, dan sebagainya, mereka berpikir itulah adalah jalan keselamatan untuk masuk surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun firman Tuhan, hanya mereka yang mengenal rahasia Kristus inilah yang bisa keluar terlepas dari jerat daripada iblis dan setan yang demikian menyengsarakan kehidupan manusia dan binasa kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya di ayat 27 ini dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan kita, amin. Kemuliaan yang surgawi, bukan kemuliaan yang duniawi, Bapak Ibu Saudaraku, tapi adalah kemuliaan yang surgawi yang ditetapkan oleh Allah dari semula menurut rencana dan kerelaannya, bahwa di dalam Yesus Kristus kita memperoleh berkat-berkat surgawi yang membuat hidup kita terpelihara di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih-Nya satu kali untuk selama-lamanya. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat pengertian untuk memimpin tiap-tiap orang
kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Bukan kepada keberdosaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara dan saya tidak boleh mengajari orang, mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Ya, kita adalah orang berdosa, kita adalah orang berdosa. Kalau saudara mengajari orang, mengatakan kita adalah orang berdosa, saudara tidak membawa mereka kepada kesempurnaan Kristus. Itu adalah cara membawa orang kepada kebinasaan, karena upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, yang benar bagaimana? Yang benar adalah saudara dan saya harus mengatakan kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Kenapa kita orang-orang kudusnya Tuhan? Karena Yesus Kristus telah mati, dan di dalam darahnya yang telah dicurahkan di Bukit Kalvari, semua dosa kita telah diampuni dan kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Itulah memimpin orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Bukan memimpin orang kepada kesempurnaan kepintaran manusia, ilmu yang diperoleh manusia, kesempurnaan dan keahlian daripada orang-orang yang cakap mengajar, yang pintar berbicara, yang mempunyai gelar-gelar yang tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudara, bukan di sana kesempurnaan yang diperoleh manusia yang sesungguhnya. Yang kita peroleh kesempurnaan adalah di dalam Yesus Kristus yang telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, karena kita percayalah, maka semuanya itu kita peroleh. Dan karena kita percayalah, maka kita pasti diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Karena itulah ayat 29 ditutup dengan kata-kata yang sangat indah dalam perikop ini. Rasul Paulus mengatakan apa? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Bukan bekerja dengan lemah, tapi bekerja dengan kuat kuasanya Tuhan. Karena itulah yang kita andalkan untuk benar-benar, saudaraku, kita dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk memahami dan mengerti, menghidupi segala kehendak rahasianya sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, sampai kita diangkat bersama-sama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Saudara-saudara dan saya harus melayani Tuhan berdasarkan kebenaran rahasia ini. Jangan mencampur adukan semua firman Allah. Jangan mencampur adukan semua program Allah. Jangan mencampur adukan, saudaraku, semua janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu berbeda-beda. Firman Tuhan itu berbeda disampaikan kepada orang dan dengan maksud yang berbeda, di waktu yang berbeda. Maka saudara harus memahami apa yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai pengharapan kita saat ini, dan apa yang bukan dijanjikan Tuhan dan bukan merupakan pengharapan kita saat ini. Itu harus jelas dipahami dengan mengerti firman yang dibagi dengan tepat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menjalani pendewasaan iman kita ini dengan tetap datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dan kita terus belajar bertumbuh untuk mengenali kemuliaan wajah sinar yang terpancar dari setiap firman rahasia yang dibentangkan sebagai sumber pengertian dan kebenaran dalam kehidupan kita bersama sebagai tubuh Kristus. Mari kita melayani Tuhan berdasarkan firman rahasia ini. Amin. Dan Tuhan pasti memberikan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya sebagai pekerja-pekerja yang tidak usah malu untuk memberitakan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh sangat dalam, ya Tuhan. Firman kebenaran-Mu ini
membentangkan kepada kami luasnya pengertian tentang rahasia Kristus, yang di dalamnya kami hidup dan tumbuh terus dan berbuah, untuk memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam surga Engkau menerima penyembahan kami yang sesungguhnya, karena kami tetap berada di hadirat Tuhan dan merasakan kuasa daripada kebenaran-Mu dalam hidup kami bekerja, menolong kami semua untuk memahami segala rencana Tuhan yang telah ditetapkan dalam Yesus Kristus. Kami akan merasakan itu dan mengalami itu semuanya, bahkan membagikannya kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi. Salam buat kita semua. Salam kudus. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberkati. Shalom.